berkenaan dengan manusia masuk neraka. Tapi sebelum itu saya ingin menginformasikan apa yang dibaca oleh imam tadi adalah surah Asy-Syaff ya. Surah Asy-Syaff ini merupakan bentuk perjuangan. Jadi saya teringat seorang dokter di Amerika, dokter spesialis ya, Dokter Taufik namanya, Dokter Taufik, orang Timur Tengah. Setelah dia mempelajari surah As-Saff, dia segera berhenti jadi dokter ya. Dia segera berhenti jadi dokter dan dia hayati apa yang dia lakukan selama waktu itu ya, sampai sekarang masih ada Taufik itu. Sehingga dia lebih menilai dakwah itu lebih tinggi dari sebagai seorang dokter spesialis ya. Mudah-mudahan cerita yang seperti itu menggugah hati kita, bagaimana seorang yang punya kedudukan tinggi, profesi tinggi, dia melihat bahwa ada sisi-sisi lain yang lebih bermanfaat bagi dia, yaitu setelah dia membaca surah Asy-Syaff ya, merupakan perjuangan itu ya. Mari kita lanjutkan mengulang sedikit berkenaan dengan surah Al-An'am, di mana ayat 26-27 itu merupakan cerita bahwa manusia neraka itu berdialog gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri darinya, dan mereka hanyalah membahayakan diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ini satu ayat, kalau memang kita tujukan kepada orang kafir, ya benar ya. Tapi ada dua hal di sini. Ya. Wahum yanhauna an, mereka menghalangi orang untuk belajar Quran dan sebagainya ya. Tapi yang kedua ini memungkinkan kita ya, wayan auna anhu, dan mereka menjauhkan diri dari Al-Quran. Itu bisa terjadi pada diri kita ya. Boleh jadi karena pendapat ya, pendapat bahwa mungkin kita melihat hadis-hadis ya, berkenaan hadis-hadis, katakanlah sholat itu adalah yang utama gitu kan. Kalau sholatnya baik itu maka semuanya baik gitu ya. Tapi kita tidak tahu sejauh mana sholat kita mendapat 4 di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjauh dari Al-Quran. Menjauh itu artinya tidak paham isi Quran, itu nggak paham kita, dan tidak ada usaha untuk memahami Al-Quran. Itu yang menjadi masalah ya. Allah tidak menilai hasilnya, tapi bagaimana gerakan kita, bagaimana usaha kita ya. Walaupun sedikit berangsur-angsur gitu ya. Nah, ini yang berbahaya bagi kita. Wayan anhu. Nah, padahal kita nggak sadar gitu ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia
tentu kami tidak akan mendustakan ya, ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang beriman. Kata mendustakan itu tentu bagi kita tidak mungkin kita mendustakan Al-Quran. Tapi kalau ditanya apa isi Al-Quran, mungkin kita gayapan. Ya, kita gayapan, tidak mendustakan tapi tidak tahu. Ya. Kita lanjut. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang. Mengerjakannya mereka itu sungguh pendusta. Insyaallah kita seperti ini tidak akan mungkin ya. Kelalaian karena kelengahan, kemalasan atau pendapat-pendapat yang mengungkung, yang mengikat diri kita ya, sehingga diri kita terpaku pada suatu pendirian, suatu pendapat ya, yang tidak pada tempatnya. Nah, di sini ada kata penting ya, yang menunjukkan akibat daripada keadaan tersebut, yaitu kata A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Ya. Sungguh orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Ya. Kata biliko itu ada 3. Kadang-kadang biliko illah, kadang-kadang Rob. Pertemuan dengan Tuhan, pertemuan dengan Allah. Jadi kalau kata Allah di sini menunjukkan bahwa pertemuan yang diukur dengan pengabdian ya. Kemudian ada lagi ayat yang menggambarkan membuat kita lengah. Ayat 32. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Ya. Jadi sikap kita terhadap kehidupan ini yang melengahkan, ya. Dan memang itu proyek daripada setan. Ya. Kalau kita ulang kembali, kalau ingin mengulang kembali mengenai setan, kita sudah merekam 45 rekaman mengenai setan ya. Bagaimana strategi setan, bagaimana cara-cara dia menggoda kita, bagaimana dia menggoda orang yang takwa gitu ya. Supaya kita paham dengan musuh kita yang paling nyata ya. Jadi kalau musuh kita paling nyata, dikatakan di dalam ayat Al-Quran bahwa musuh kita yang paling nyata itu adalah setan. Maka menghadapi setan kita harus melakukan suatu tindakan yang nyata ya. Tindakan yang nyata. Nah, sebenarnya Rasulullah SAW itu sudah memberikan kunci-kunci ya, dengan mengatakan bahwa Allah tuh senang kalau kita beramal dikit-dikit ya, tapi rutin. Nah, itu. Sebenarnya di balik itu adalah bagaimana kita menghadapi setan. Kalau sudah rutin kita lakukan ya, setan tidak bisa berdaya lagi
Tidak bisa lagi dia menggoda kita karena sudah kita jadikan rutin, pekerjaan rutin atau ibadah-ibadah rutin, walaupun yang sederhana, ya, yang mudah, itu maksudnya, sehingga setan itu tidak bisa menggoda kita, gitu ya. Nah, sedikit demi sedikit tentu akan meningkat, ya kan, gitu, meningkat, ibarat orang berinfak, gitu. Ya, kalau biasa rutin 10.000 terus jadi kebiasaan, nanti pada suatu saat meningkat menjadi 20.000 terus meningkat 50.000, 100.000, ya, dan seterusnya sampai pada tingkat sampai kita berani mengorbankan yang besar jumlahnya yang disebut qardhan hasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan senda gurau. Waladdarul akhirah, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik lilladzina yattaqun, bagi orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Nah, ini sehubungan dengan orang yang masuk neraka di dalam surah Al-A'raf, ya. Ini berhubungan dengan surah Al-A'raf ayat 42. Mungkin masih ingat dulu pertama kali kita bicara masalah orang yang masuk neraka karena suka menjadikan agamanya itu guyon-guyonan, ya, itu. Ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 51. Ya. Yaitu orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau, ya. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia, maka pada hari ini, ya, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan dengan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Ini orang yang masuk neraka yang tipe pertama kali, ya, yang suka menganggap enteng persoalan agama itu. Makanya kita jangan biasakan berguyon-guyon yang sifatnya keagamaan. Jangan dibiasakan, ya. Saya lupa itu. Saya memang nggak senang dari dulu sampai saat ini, apalagi sekarang. Guyon-guyon kita waktu bulan puasa, guyon-guyon, terus ada kausar buka di pasar, gitu kan. Jadi jangan jadikan kebiasaan seperti itu. Alladzina takhadhu dinahum, yaitu orang yang menjadikan agama mereka itu lahwa wa la'iba. Jadikan senda gurau dan permainan. Jangan khawatir, ya, kalau suka bersenda gurau terhadap agama, gitu. Akibatnya wararathumul hayatud dunya, ya, telah ditipu oleh kehidupan dunia. Jadi setan yang nipu kita itu, ya, setan yang menipu kita itu. Akibatnya kita lengah, nggak mau belajar, kalaupun belajar tidak serius, ya, seolah-olah lupa terhadap pertemuan pada hari kiamat nanti, ya. Fal yauma nansahum, maka pada hari ini kami melupakan mereka, tidak dihitung, ya. Kama nasu liqa yaumihim hadza,
seperti mereka melupakan pertemuan hari ini. Ya, pertemuan hari ini. Ya. Nah itu kaitannya. Jadi kita kalau teliti ayat-ayat, dan kuncinya begini. Al-Quran ini seperti mozaik ya, puzzle ya. Tapi puzzle-nya berdimensi banyak. Kita anggap saja satu puzzle satu lembar katakanlah ya. Jadi kalau itu dipecah-pecah, maka kita akan menyusun puzzle itu ya, sehingga kembali utuh. Nah, maksud puzzle satu itu artinya setiap ayat itu harus betul-betul kita masukkan di dalam hati. Ya. Kita ingat betul-betul dalam hati sehingga tahu ya bentuknya, posisinya. Nanti kalau kebetulan ketemu ayat lain, ya, maka nanti ketemu itunya kaitannya satu sama lain. Itu caranya, tidak ada cara lain. Setiap ayat yang sudah masuk dalam hati kita itu betul-betul dipelihara, ya, betul-betul dipelihara, diingat betul, dipahami betul, ya, dan kalau bisa dihafal. Hafal Al-Quran itu tujuannya untuk memelihara apa yang sudah kita pahami. Jadi terbalik, waktu kita masih anak-anak, hafal itu hanya sekadar hafal. Ya. Nah, kalau kita tua ini ya, harus mengerti dan paham, setelah itu hafal, dan hafal itu ditujukan untuk memelihara ayat-ayat itu. Nah, itu ya. Saya kira kita sudah selesai ya. Kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang lain.